Ketemu lagi dengan CMC, Caring Mom Community, channel yang ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC di rumah, pada kesempatan yang lalu kami sempat ngobrol cantik dan kayaknya masih banyak yang harus dibahas. Kali ini kita lanjutkan obrolan cantik kita. Bagi yang belum sempat melihat, ayo dicari, kemudian dilihat sama asiknya dengan yang sekarang. Pada obrolan kita yang lalu, kita sudah membicarakan bahwa pendidikan itu tidak hanya formal dari sekolah, tetapi ada juga yang informal yang di luar sekolah. Nah, ini kalau kebanyakan saya gitu ya, memahaminya yang namanya pendidikan informal itu kan les jahit, les bahasa asing gitu kan. Nah ini sebenarnya nggak gitu ya? Dari mindset saya, jadi harus dijelasin lagi kan. Berarti ini kalau dari pembicaraan kita yang lalu itu kan berarti bahkan pada saat anak-anak di rumah pun mereka juga bisa belajar. Gitu. Nah ini yang jadi masalah adalah kalau anak-anak di rumah, kalau ada orang tuanya di rumah sih mungkin bisa, yang jadi guru kan bapak ibunya. Kalau terus sekarang orang tuanya bekerja semua, terus apa masih bisa, anak-anak masih bisa itu mendapatkan pendidikan informal meskipun orang tuanya dua-duanya bekerja? Ini gimana nih, Mom Evi? Mom Abdul. Dan aku balik lagi ke yang tadi ya. Ki Hajar Dewantoro tadi kan menyampaikan 3 pilar. Keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, ini gampangannya yang masa sekarang, apalagi PPKM darurat 2 ini kan tidak bisa. Jadi semua terpusat di sini kan. Betul ya Bu Evi ya. Jadi kita tuh kayak dikembalikan untuk kemudian produk yang dihasilkan dari rumah, yaitu karakter anak dan lain sebagainya. Ini mengukurnya tuh sekarang. Apakah anak-anak ini benar-benar siap? Apakah yang kita bekalin itu benar-benar kita bekalin kemarin-kemarin? Iya betul, yang kemarin tadi yang saya udah bilang, yang kemarin-kemarin itu loh, jejaknya itu sudah cukup lengkap. Kalau lengkap ngunduhe saiki. Menuainya sekarang. Jadi kita punya parameter nilai yang berbeda nih. Nah, ini baru kemudian kita menyebut tadi pendidikan informal itu yaitu pembekalan anak-anak atas semua nilai dan referensi terhadap berbagai hal yang dalam hidup ini bisa terjadi. Karena itu bakal digunakan kapan, setiap saat, bisa kapan saja. Nah, kebetulan ini kita lagi dipaksa banget. Kita baru mau tahu apakah itu bekerja dan tidak, ini dari ceritanya Bu Evi. Dan ketika Bu Evi cerita hasilnya positif, kita boleh nanya dong, yang selama mereka anak-anak dari balita sampai ini tuh diajarin apa aja sih? Nah kan kayak gitu harusnya. Nah ini, kalau orang tuanya di rumah, yang mungkin jejaknya kemarin-kemarin belum kelihatan jejaknya, itu mungkin pada saat ini kesempatan orang tua untuk menanam, iya, ngajarin. Nah sekarang kalau orang tuanya sibuk bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, terus gimana ini? Apa masih caranya menanam tadi gimana gitu? Ini kan mau Evi kerja nih, nah terus gimana caranya? Ini terus terang loh ya. terus terang. Kalau tidak ada pandemi ini, mungkin saya akan persentase memasrahkan atau anak saya ke sekolah itu lebih besar. Artinya ke sekolah, anak sekolah, ya udah sekolah. 100% misalnya terus akhirnya ketika rapotan itu nilainya ada yang kurang, dileskan misalnya gitu ya. Tapi ternyata ini proses saya juga untuk belajar, untuk merubah mindset saya bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, itu anak-anak harus didampingi untuk memperoleh pelajaran yang tidak dia dapatkan di sekolah.
dari beberapa obrolan saya di kampung misalnya gitu, kalau orang tuanya yang memiliki sisi finansial lebih, dia bisa mungkin memberikan les tambahan di luar jam pelajaran sekolah, misalnya passionnya si anak band misalnya gitu, itu boleh bisa. Musik, Iya. gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang tua yang tidak bisa untuk mengarah ke sana gitu. Dari saya juga pengalaman saya gini, saya bekerja dan kebetulan suami saya yang kemarin wira swasta harus mungkin juga ada pengurangan karena pandemi, akhirnya kita mengintenskan kaitannya dengan komunikasi, dan saya di komunikasi itu saya memang kalau untuk hal sekolah ya tugas selesai ya sudah, misalnya tugasmu sudah benar ya sudah, tapi obrolan sambil nonton misalnya situasi pandemi gitu, berita dan sebagainya, saya coba tanya ke anak saya, kalau seperti itu gimana, misalnya yang ngobrolin hal-hal sederhana yang kita lihat bareng-bareng di TV, misalnya kebetulan pas lihat sinetron misalnya, nek menurutmu gimana? Wah, menurut saya gini. Artinya hal-hal yang kemarin itu hanya sambil lalu. Itu kalau sekarang jadi itu kita bisa mendeteksi anak dan memasukkan unsur-unsur lain ketika ngobrol sehari-hari atau mungkin melihat situasi atau mungkin melihat acara TV, dan itu harapan kami sebagai orang tua itu salah satu bentuk pemenuhan kami selama di rumah dengan waktu yang sangat terbatas ke anak-anak gitu. Berarti ini memang membutuhkan yang belajar bukan hanya anak, Iya, tapi orang tua juga juga belajar bagaimana memanfaatkan waktu yang sedikit, terutama yang bekerja di luar rumah ya, supaya betul-betul memiliki kualitas dengan memasukkan nilai-nilai yang perlu dimasukkan dengan tools apa saja yang ada. Katakanlah anak-anak baru nonton sinetron tadi, kita masukin nilai apa yang sesuai dengan yang sedang ditonton gitu kan. Kita bisa, jadi langsung harus kreatif ya. Wah, ini kesempatan masukin ini gitu ya. Meskipun mungkin berat jejaknya kemarin masih belum kelihatan jejaknya, tapi sekarang harus menanjak kuat, menjejakkan dengan kuat ya. Harus berpikir ekstra ya. Sorry, aku ada cerita. Jadi kebetulan kami butuh teman yang bantu cuci baju di rumah. Kebetulan ada temannya teman yang tadinya bekerja tidak di sektor itu, bekerja di sektor yang berbeda, tapi karena keterpaksaan akhirnya menerima pekerjaan itu. Dia punya anak balita juga, balita dan batita. Ketika kemudian terpaksa pada satu hari dia harus bekerja mencuci di rumah kami, dia harus membawa anaknya yang balita. Pada saat aku ngelihat gitu ya, begitu ngelihat anak itu duduk di kursi, ibunya mencuci di bawah gitu, aku berhenti sebentar gitu ya, kemudian menyaksikan ini pendidikan yang luar biasa menurutku, ya kan? Luar biasanya gimana? Luar biasanya begini, rumah itu tetap dibawa kemanapun. Oke. Ya kan? Rumah itu kan bukan bangunan. Tapi interaksi antara ibu dan anak, kemudian ikatan batin mereka yang terbangun setiap saat itu rumah itu. Ya, itu dibawa ke situ. Anak diajarin untuk melihat ibu yang dulu bagaimana, sekarang ibu bagaimana, tapi tidak merubah apapun di antara mereka. Ibumu ya tetap ibumu, dan si anak tetap didudukkan pada satu posisi. Aku mengajarkan kamu saat ini belum secara fisik, kamu belajar untuk melihat bahwa kehidupan itu seperti ini.
ya kan? Harus adaptasi, harus benar-benar berusaha keras semaksimal sesuai apa yang ada di depan matamu. Kalau yang ada di depan matamu meja, kursi, komputer, ya udah kerjakan semaksimalnya. Yang ada di depan matamu sekarang adalah cucian, ya sudah. Itu sama kedudukannya antara ini dan ini tuh sama, tidak ada bedanya. Nah, itu pendidikan yang dibekalkan ke anak dari kecil. Tidak kemudian ketika si ibu mencuci, anak tidak boleh melihat. Ketika ibu melakukan sesuatu yang dianggap keren, anak ditunjukkan. Karena itu pada akhirnya anak akan belajar mengkotak-kotakkan bahwa yang ini tinggi, ini rendah, dan lain sebagainya. Dan tidak mengajarkan kamu saat ini untuk hal yang fisikal. Kamu cukup duduk melihat dan kita ngobrol. Berarti pendidikan informal tadi bisa les jahit tadi juga betul, di rumah juga betul, ngeband betul, di rumah diajarin orang tuanya pun itu juga pendidikan informal. Ya. Memberikan tanggung jawab untuk lebih memperhatikan adiknya, menyiapkan makan, menjaga itu rumah, juga ya. menjaga rumah ya, physically artinya memang menyiapkan makan, itu juga pendidikan informal. Betul. Memberikan edukasi bahwa kita harus melakukan yang terbaik dalam keadaan apapun. Pun itu adalah pendidikan informal. Betul. Ini jejaknya ini bisa banyak ternyata. Banyak banget. Jadi path-nya nggak hanya satu ya. Betul. Bisa menjejak di sini, menjejak di sana. Balik lagi tentang parameter kan? Iya kan? Kalau kita sudah terdogmatis dengan cara penilaian tertentu, ya kita hanya akan menjejakkan kaki di situ. Belajar itu hanya akademis, betul. Maka akan jejaknya di situ iya, aja. Betul. Tapi ini formal di sekolah dijejak, informal di rumah, di tempat les, dijejak, maka jejaknya ada di mana-mana. Iya. Dan yang terpenting dari itu semua adalah kemampuan orang tua untuk membekali nilai. Kalau saya bilang itu soft skill, software. Jadi nilai berupa soft skill kadang-kadang. Iya betul, berupa soft skill. Tapi itu software yang mau dia berjalan di sisi manapun, benang merahnya selalu ada. Gitu. Mau dia jadi orang IT, dia nggak bakalan jadi hacker. Oke. Karena softwarenya sudah benar. Kalau dia jadi dosen, dia nggak bakalan ngebully mahasiswanya. Dia selalu kooperatif, selalu bersiap sedia untuk membantu dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud. Oke. Jadi berarti sebenarnya pandemi ini membawa hikmah. Ya. Holistic learning ya. Bukan hanya istilahmu bagus banget. Bukan hanya terpaku pada pendidikan formal yang dulu-dulu lebih diutamakan dan parameter nilainya sudah jelas. Gitu. Kalau matematikanya jelek berarti nggak pinter gitu. Tetapi ini kemudian anak-anak juga dipaksa untuk belajar hal yang lain. Sisi yang lain. Dan justru itu malah membuat anak kita menjadi lebih lengkap, penuh. Iya betul. Jadi pembelajar yang sejati. Betul. Sip, kayak Ki Hajar Dewantara. Oke. Ini jadi saya jadi kemudian timbul pertanyaan lagi nih. Ini tadi kan ibunya, orang tuanya bekerja di luar rumah ya. Mestinya kalau orang tuanya bekerja di rumah. Pasti juga seru dan ada masalah lain lagi ya. Betul. Oke. Teman-teman pasti pengen tahu kan kira-kira masalahnya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kita ikuti bersama obrolan ini. Masih cantik. Di kesempatan yang akan datang. Betul. Oke. Sampai ketemu lagi sahabat CMC. Salam untuk keluarga dan sehat selalu.